Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022. Dalam video ini saya akan memaparkan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pahami setelah mempelajari modul 1.1 serta bagaimana kontekstualisasinya ke dalam pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari adalah hubungan antara petani dan benih tanaman yang ingin ditanam. Misalkan tanaman tersebut adalah jagung. Petani diibaratkan sebagai pendidik dan jagung adalah peserta didik. Peran petani di sini adalah memastikan bahwa jagung dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh petani, diantaranya memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk yang cukup, memastikan kecukupan air, dan lain sebagainya. Selain itu, petani juga harus bisa menemukan solusi jika tanaman tersebut terserang penyakit. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, peran pendidik tidak hanya sekedar melakukan proses transfer ilmu pengetahuan, namun lebih dari itu pendidik harus mampu memberikan motivasi dan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan pemikiran tersebut, saya berinisiatif untuk membentuk klinik konsultasi yang bekerja sama dengan guru bimbingan konseling. Klinik konsultasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, baik hal itu disebabkan oleh faktor intern maupun faktor ekstern peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah pendidikan harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan segala kekuatan baik lahir maupun batin yang ada pada sang anak. Setiap anak itu unik, artinya punya karakter dasar yang berbeda-beda. Misalkan dalam hal bakat, minat, hobi, dasar jiwa, dan lain sebagainya. Keunikan inilah yang menjadi alasan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang harus dikembangkan sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, kami telah membentuk berbagai program ekstrakurikuler seperti pembentukan sanggar kesenian, kepramukaan, dan program bimbingan khusus Olimpiade Sains. Peserta didik diberikan kebebasan memilih yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Contoh yang paling jelas sekarang terlihat adalah hadirnya teknologi dalam kehidupan peserta didik. Hadirnya teknologi sudah barang tentu akan mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan. Arus informasi akan mengalir sangat cepat. Dalam konteks tersebut, saya melakukan berbagai inovasi pembelajaran dengan mengintegrasikan penggunaan teknologi ke dalam pembelajaran. Teknologi sangat membantu saya dalam membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, serta saya dapat dengan lebih mudah mengabstraksi sebuah konsep matematis. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dalam konteks perkembangan kebudayaan global, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa budaya luar tetap harus disaring dan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Hal ini sangat beralasan karena tidak semua kebudayaan luar sesuai dengan budaya ketimuran kita, dan bahkan ada kebudayaan yang berdampak negatif kepada generasi penerus bangsa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami telah melakukan berbagai usaha, diantaranya adalah mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dalam kegiatan pembelajaran dan pembiasaan sehari-hari di sekolah. Salah satu nilai kebudayaan adalah penanaman nilai-nilai religius dalam diri anak. Di antara program yang kami lakukan adalah program baca Yasin setiap hari Jumat, sholat zuhur dan zuhur berjamaah, serta Jumat bersedekah. Demikian penjelasan singkat saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.